Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai halaman 70 ya. Hah? Hah? Memang udah selesai ya? Udah ya? Faslun fi wujubi ada'il wajibat wa tarkil muharramat. Pasal menerangkan tentang keharusan melaksanakan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram. Yajibu ala kulli mukallafin ay balighin akilin. Wajib atas tiap-tiap orang mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang berakal dan baligh. Berakal terus sudah baligh. Baligh itu maknanya sudah dewasa. Usianya 15 tahun. Laki-laki ya 15 tahun, perempuan 15 tahun. Semua 15 tahun maksimalnya. Kalau sebelum 15 tahun kok sudah haid, berarti sudah mukallaf. Gitu loh. Haidnya kok umur 9 tahun, ya 9 tahun mukallaf. Haidnya kok 12 tahun, 12 tahun mukallaf. Kok sampai 15 tahun belum haid bagaimana? Maka 15 tahun jadi batasnya. Walaupun belum haid, maka dia wajib melaksanakan kewajiban. Begitupun bagi laki-laki maupun perempuan. Ada ujami'i ma aujabahullah. Wajib melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi, kepada mereka, kepada dirinya, kas salati wa zakati wa shaumi wal haji. Seperti salat, bayar zakat, puasa, kemudian haji, waradil madzalim, dan mencegah berbagai perbuatan zalim. Jadi kita itu wajib mencegah kalau ada orang-orang yang mau berbuat zalim, kayak FPI dah. Itu mencegah orang-orang yang mau berbuat zalim, cuman nggak boleh di sini, harusnya di sono. Di sini ditangkap. Wa yajibu alaihi aidan, wajib pula atas orang-orang yang telah mukallaf akil baligh ayu adiyahu ala ma amarahu Allah bihi minal ityani bi arkani wa syurut.
Untuk menunaikan kewajiban tersebut sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Perintahnya itu bukan ngerjain sholat. Perintahnya apa? Mendirikan sholat. Beda nih, ngerjain sholat dan mendirikan sholat beda. Kalau mendirikan sholat itu disertai syarat rukun yang benar. Syaratnya apa, rukunnya apa. Kalau mengerjakan sholat, yang penting sholat. Mau celananya bolong kek, mau gambar partai kek, mau ngadepnya kemana kek, itu namanya yang penting sholat gitu loh. Ada orang sholat subuh sambil ada. Nah, itu namanya ngerjain, bukan mendirikan. Kalau mendirikan sholat nggak begitu, gitu loh. Persiapkan dirinya gimana sholat nggak nguap. Orang yang menyebabkan diantara kegagalan hidup seseorang kalau sholat sering nguap. Jangan sholat dulu kalau ngantuk. Duduk dulu. Cuci muka, rendam di air tuh, kotor. Iya iyalah, gimana sih orang ngantuk gimana? Nggak fokus gitu loh. Makanya Allah perintahnya itu ngerjain semua itu dengan syarat rukun yang benar. Jangan asal ngerjain. Yang penting saya udah punya duit mau pergi haji, nggak boleh. Modalnya nggak cuma punya duit, ngerti tata caranya, ngerti rukun-rukunnya, ngerti mana yang wajib, mana yang haram. Maka orang itu harus ngaji. Biar ibadahnya benar harus ngaji. Kalau nggak ngaji, ibadah kita hanya ikut-ikutan. Orang sujud kita ikut sujud, orang rukuk kita ikut, tapi nggak ngerti syaratnya apa, rukunnya apa, aturannya apa, hingga nanti amal kita jadinya apa? Sia-sia, capek doang gitu loh. Terus faruknu ma wajaba wan qata'a wa syartu ma wajaba wastamarra. Rukun itu apa? Rukun itu apa? Kan ada syarat, ada rukun. Rukun itu diterangkan di sini ma wajaba wan qata'a. Perkara yang wajib namun bersifat terputus. Artinya adanya dia, adanya sholat. Nggak adanya dia, nggak adanya sholat. Itu namanya rukun. Kalau kamu ngerjain itu berarti kamu mendirikan sholat. Kalau kamu ninggalin itu berarti ninggalin, itu namanya rukun. Kalau syarat, perkara yang wajib namun bersifat berlanjutan. Syarat itu adanya dia, belum tentu adanya sholat. Tapi adanya sholat pasti ada dia. Adanya dia belum tentu ada sholat. Tapi adanya sholat pasti adanya dia. Kayak contohnya apa? Wudhu. Orang wudhu pasti sholat nggak? Ya belum mesti. Wudhu mau ngaji, ya kan? Tapi kalau orang sholat pasti wudhu. Itu namanya syarat, gitu loh. Beda sama rukun. Rukun adanya dia, adanya sholat. Nggak adanya dia, nggak. Kayak contohnya apa? Baca Al-Fatihah. Kalau kita baca Fatihah dalam sholat, berarti kamu sudah ngerjain rukun, maka kamu dianggap sholat. Kalau nggak baca Fatihah, ya nggak dihitung sholat. Walaupun tunggang-tungging 4 rakaat, nggak ada Fatihah, nggak dihitung sholat. Itu bedanya rukun dan syarat.
wa yajtaniba mubtilatihi yab'uda anha, dan ia mesti menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkannya. Jadi wajib kita itu ngerjain semua perintah Allah dengan benar, dengan baik, dan kita menjauhi apa-apa yang membatalkan semua perkara-perkara tersebut. Jangan sampai kita nggak ngerti ini sholat yang batalin apa, kentut masih sholat aja. Kon kentut doang pak, ya itu kentut itu batal. Saya baru tahu, makanya ngaji. Orang sholat nggak nanya-nanya, kentut main jalan terus, kan jadinya nggak ngerti mana yang batalin, mana yang ya. Maka kita harus tahu mana yang membatalkan perintah-perintah tersebut. Wudu, sholat, zakat, puasa, haji, ini ada hal-hal yang membatalkannya masing-masing. Kita harus ngaji itu. Wa yajibu alaihi, dan wajib atasnya orang-orang mukallaf, amru man ra'ahu tarika syai'in minha, untuk memperingatkan orang yang dilihatnya meninggalkan hal-hal tersebut. Tuh, nggak boleh diem aja. Bodoh amat lah, bukan gua ini, nggak boleh. Kita sama muslim wajib saling mengingatkan, wajib saling tolong menolong orang lain agar bisa mudah berbuat kebaikan. Kok kita lihat orangnya nggak sholat, kita ingetin, sholat. Makanya orang kalau yang ke masjid ketemu orang, jangan diem aja, ajakin, pak, sholat. Sepanjang jalan ke masjid, itu perintahnya begitu. Tapi kita kan enggak, ke masjid ya jalan aja, ngucluk, nggak pernah mikirin kanan kiri. Padahal diperintah mengajak siapapun yang kita lewati sampai ke masjid. Berapa kali ngajaknya, Bib? Ya setiap lewat, tiap hari ajakin. Jangan capek gue ngajakin dia nggak pernah mau, nggak ada urusannya. Mau dia mau kayak mau kagak mau kayak, kita urusannya cuman ngajakin gitu loh. Itu perintahnya untuk kita. Adapun dia mau jalan mau enggak, itu hidayah dari Allah. Kalau Allah ngasih hidayah, ya jalan aja gampang. Kalau nggak ada hidayah, oh ya susah. Kalau nggak ada hidayah ya ganti yang lain lah. Siapa kayak Mauna, Tijah, siapa. Jadi kita mengharapkan hidayah dari Allah. Jadi jangan berhenti ngajakin, sama anak juga begitu, apalagi keluarga. Sholat paksain, puasa paksain. Kok nggak sholat, usianya sudah cukup, kita peringatkan, itu harus. Jangan sampai kita diem aja. Istri yang nggak mau sholat, nanti ada tata cara bagaimana memperingatkan mereka agar selalu ngerjain sholat. Ayat al-arkan wa syurut. Au la yatruku syai'an minha bil kulliyat lakin ya'ti biha ala ghairi wajhiha. Atau orang tadi tidak meninggalkan sesuatu dari hal-hal tersebut, akan tetapi orang itu tergolong orang-orang yang melaksanakannya tidak sesuai dengan yang semestinya. Artinya kadang itu ada orang-orang yang suka nyolong dalam sholat, Bu. Ada orang yang suka nyolong dalam sholat. Lagi sholat nyolong, lagi wudhu nyolong, lagi haji nyolong. Ada nggak, Bu? Orang lagi sholat nyolong sholat, nyolong wudhu, nyolong sholat. Itu maksudnya kalau ruku nggak lempeng, Bu, separuh, itu dianggap nyolong namanya. Belum selesai rukunya udah diri, nggak sempurna namanya. Sujudnya nggak sempurna,
rukuknya nggak sempurna. Wudhu sininya masih kering. Karena wudhunya begini. Kalau orang wudhu air begini, di sini mesti nggak kena. Wudhu itu nggak begini tapi begini, dipanturin. Nah, kena semua. Kalau nggak kena gimana? Nyolong berarti maling. Gitu loh. Ada orang sholat kok maling. Artinya apa? Mengurangi apa-apa yang semestinya dikerjakan. Gitu loh. Kalau kondisinya itu nggak bisa gimana Ustaz? Siapa? Misalnya si kerannya tuh mentok gitu loh. Jadi kan sulit gitu begini. Palingan begini kan, ini begini. Iya kan begitu. Daripada begini susah lagi kan. Hah? Iya begini. Kan begini enak kan? Ambil airnya, ratain. Ambil lagi, ratain. Gitu. Jadi sudah, kalau kita tahu caranya gampang semua sebenarnya. Kadang kadang nggak tahu caranya, ini gimana nih? Gitu. Makanya orang kalau ada orang yang alim wudhu itu dilihatin, oh begitu caranya. Oh, nah, jadi ilmu buat kita namanya. Terus kaita ruku'i wa sujudi bighairi iqamati sulbihi itu. Seperti ruku' dan sujud dengan tanpa menegakkan tulang punggungnya, gitu loh. Waktu habis ruku' nih. Terus Iktidal. Belum lempeng udah Allahu Akbar. Bangkit kilatnya, sholatnya maksudnya. Ruku' belum lempeng, baru separuh udah langsung sujud. Kenapa? Kelamaan, biar cepet. Ini nggak bener namanya. Kama fil hadis annahu ra'a rajulan la yatimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli wa qala sallallahu alaihi wasallam lau mata hadza ala halihi mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dalam keterangan hadis diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang tidak sempurna rukuknya dan dia seperti mematuk dalam sujud kayak burung matuk loh. Tuk. Sujudnya itu cepet. Tuk. Udah kayak orang ayam lagi matok makanannya. Saat laki-laki itu sedang sholat, lalu Nabi bersabda, seandainya orang ini meninggal dunia dalam keadaan cara sholatnya begini, maka dia mati dalam keadaan bukan menjadi orang yang beragama Islam. Coba, artinya dia meninggal tidak atas agama Nabi Muhammad, berarti bukan agama Islam. Wa fihi aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila salati 'abdin la yuqimu salbuhu baina ruku'ihi wa sujudihi. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, Allah tidak akan memandang. Ini maknanya Allah enggak memandang dengan pandangan rahmat kepada sholatnya seseorang hamba yang tidak menegakkan sulbi punggungnya, tulang punggungnya antara rukuk dan sujud. Rukuknya nggak lempeng pelengkung begini loh. Sujudnya melengkung begini. Ya harus lempeng. Sujud ya harus lempeng punggungnya, rukuk juga harus lempeng. Wa fihi aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qala aswa'un nas sariqatan alladzi yasriqu min salatihi. Tuh. Kata Nabi, sejelek-jeleknya manusia sebagai pencuri adalah mencuri yang mencuri sesuatu dari sholatnya. Jadi pencuri dalam sholat. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasriku minas sholat? Karena sahabat nanya, ya Rasulullah, masa sih ada orang sholat kok nyolong ya Rasulullah, gimana nyolongnya?
Orang lagi sholat, maka Nabi bersabda, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Yang dimaksud nyolong dalam sholat adalah ia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Rawal awwala at-Tabrani wa tsani al-Imam Ahmad wa tsalis jam'u minha Ibnu Huzaimah afada dzalika ar-Ramli. Wa yajibu alaihi ay kulli mukallafin qahruhu, dan wajib atas setiap orang mukallaf laki-laki maupun perempuan untuk memaksanya bi amri qawin ala dzalika, dengan perintah yang keras atas semua itu. Ada isyai'in matruki bil kulliyat, yaitu menunaikan sesuatu yang ditinggalkan secara keseluruhan utuh. Harus kita wajib memaksa orang itu untuk mau melaksanakan. Jangan sampai meninggalkan seluruhnya, nanti nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji. Harus kita paksa mereka untuk melaksanakan itu semua. Ala ghairi tariqin au ma'ata ala ghairi tariqihi minal arkan wa syurut, atau mereka yang melaksanakannya tanpa sempurna syarat dan rukunnya. Baik mereka itu ninggalin semuanya atau ngerjain tapi nggak bener cara ngerjainnya. Ini dua-duanya harus kita ingatkan. In qadaro, kalau mampu. Kalau mampu, maksudnya kalau mampu apa? Al-madhkuri minal amri wal qahri. Maksudnya hal tersebut yaitu memerintah dan memaksa itu kalau mampu. Kalau nggak mampu, ya jangan dipaksa. Wa illa, kalau enggak, yakdir ala dzalika, mampu. Kalau tidak mampu berbuat itu semua, fayajibu alaihi inkaru ay karahatu wa nahyu ala dzalikal fi'il. Kalau kita nggak mampu untuk mengingatkannya, maka ya cukup kita membenci hal tersebut, bahwa hal tersebut adalah hal yang dilarang dan nggak boleh kita lakukan. Biqalbihi, di dalam hatinya, in ajaza alal qahri wal amri wa dzalika, kalau tidak mampu memaksa dan memerintahkan hal tersebut. Ai al inkaru bil qalbi adzaful iman, maka mengingkari sesuatu yang salah dalam hati kita, kita nggak mau mengikutinya, itulah yang disebut selemah-lemahnya iman. Umpamanya yang salah itu atasan kita, umpamanya cara wudhunya salah, mau negor pecat, nggak negor, salah. Kalau mampu negor, tegur, Pak, salah Pak, begitu sholatnya Pak. Besok kantor ya, iya, repot dah, kan berat ya, serba salah kita. Maka dikatakan kalau mampu, artinya kalau nggak beresiko gitu loh. Resikonya apa? Ya dipecat, ya dipukul, ya dimarahin, resiko itu. Resikonya macam-macam, tinggal mana yang kita berani menanggung resikonya. Kalau nggak berani, cukup ngerentes dalam hati, ya Allah, sholat kok begitu ya, mudah-mudahan saya nggak begitu ya Allah. Nah, itu tahu ini perkara yang salah, harus dijauhi dari melaksanakan yang demikian gitu loh. Itu seminim-minimnya di hati kita punya pengingkaran yang demikian. Kalau enggak gimana? Kita termasuk orang-orang yang tidak memperdulikan mana yang baik dan mana yang buruk. Enggak tahu mana yang wajib, mana yang haram. In qadara ay aqallu ma yalzamul insan, yakni sikap minimal yang termestikan bagi seorang manusia. Ay ma yajibu alaihi indal ajzi,
yaitu atas apa yang wajib atas dirinya ketika dia tidak mampu ai al-dhaif andalika. Wa yajibu ai ala kulli mukallafin tarku jami'il muharramat, dan wajib pula kepada orang-orang yang mukallaf laki-laki maupun perempuan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, ka'uquqil walidain, seperti durhaka kepada orang tua, wa qad'ir rahim, memutus silaturahmi, wa syurbil khamri, meminum arak, wa qatlin nafsi, membunuh diri, wa akli riba, memakan harta riba, wa zina, melakukan zina, wal waqa'af'ali qaumi Lut, ataupun seperti perbuatan kaumnya Nabi Lut. Apa itu? Hah? Sodomi. Bukan Indomie, bukan sodomi atau Indomie. Sodomi itu laki-laki sama laki-laki. Sekarang malah ada kawin segala. Kawinnya di luar negeri. Jadi perang pedang. Apa? Na'udzu billahi min dzalik. Wa muharasyahu ad-dikah, dan sabung ayam. Sekarang ada nggak? Ada. Hah? Ada di daerah banyak. Di daerah situ ada. Oh ya? Tiap minggu, Sabtu minggu. Iya. Sekarang lebih canggih, Bu. Online. Online. Dalam ruangan begini yang nonton sejagat raya. Pasang berapa? Syuting doang udah. Sekarang mah udah main judi ya pakainya online. Apa sekarang? Tahu kemana pemerintah, nggak ngerti saya. Menkon apa? Menkonvindu apa? Menteri apa itu? Informasi dan apa? Menteri Agama. Kemana tahu? Padahal mereka tahu yang begitu-begitu. Mungkin suapnya besar. Hah? Kalah sama suap. Iya, kalah sama suapnya. Adu ayam. Kalau di Garut apa? Adu kambing, domba. Adu domba, adu domba. Itu parah lagi, adu orang lebih parah lagi. Itu yang tinju ya? Olahraga. Wal qutuson, dan merubah takaran wa nuksanul mikyal wal mizan, dan mengurangi takaran atau timbangan. Ada takaran, ada timbangan, beda nih. Takaran itu literan, Gram beras. diganjel bawahnya biasanya. Iya. Iya ada yang Ya, gitu. ada yang kiloan. Timbangannya kadang dua, ada timbangan untuk beli, timbangan buat jual. Kan ribet ini. Hah? Timbangan aja dimainin begitu. Gara-gara apa? Ya itu, dianggap sedikit, kalau dikumpul lama-lama jadi bukit lah, nyolong dikit, nyolong dikit, lama-lama kan berapa kilo banyak juga kata dia. Ya Allah, itu haram, itu hukumnya, hati-hati nih. Apalagi mak-mak tuh, kalau ditimbang pas, udah Pak, pas, tambah Pak ya. Aduh, kurang ajar, mak-mak nyolong itu namanya. Udah dimakan baru bilang. Hati-hati nih. Termasuk orang-orang yang ngelakuin haram begitu, jangan sampai itu. Ya, wajib itu semua kita tinggalkan, tidak boleh kita kerjakan. Wa yajibu aidan, dan wajib juga nahyul murtakibiha, dan wajib pula melarang pelakunya ay al muharramati ay fa'iliha walau sobiyan. Wajib melarang orang-orang yang mau melakukannya walaupun itu anak kecil pelakunya.
anak kecil umur belum balik 10 tahun pegang botol ciu namanya. Weh, jangan, saya kan masih kecil nggak apa-apa. Harus diingatin. Kecil udah ciu, gedenya apa lu? Kecilnya aja ciu. Kalau di sono kecil bukan minum ciu, kalau kecil kumur-kumur latihannya di sono. Nah, kumur-kumur nanti gede baru nenggak gitu. Terus wal man'uhu kahran minha ay al muharramat in qadara alaihi, dan mencegah dengan paksa dari perkara-perkara tersebut in qadara, jika mampu an-nahyi wal man'i bil yadi wal lisan, kalau kita mampu mencegahnya dengan tangan. Dan yang pertama tangan dulu, bubarin, ada perjudian, balik mejanya, brak, berani nggak? Ada sabung ayam, semprot gitu. Berani nggak? Pakai tangan. Polisi semua yang main. Lah itu. Kalau pakai tangan nggak mampu, nggak bisa. Terus pakai mulut. Pakai mulut peringatkan, nggak boleh judi, nggak boleh sabung ayam. Atau kalau pakai mulut ngomong nggak bisa, lapor Pak RT, itu ada sabung ayam Pak. Lapor wakil presiden. Daripada diem aja nggak ada suaranya, laporin, Pak ada sabung ayam nih Pak. Pemainnya juga anggota sih. Jadi cara memperingatkan ada berapa? 3. Yang pertama pakai tangan, yang kedua pakai lisan, yang ketiga pakai hati. Pakai hati itu ngerentek doang, ya Allah, mudah-mudahan anak gua nggak begitu, mudah-mudahan anak saya nggak begitu, ini perkara yang haram ya Allah, jauhkan keluarga saya ya Allah. Itu cukup dalam hati, harus. Dan yang dalam hati itu seminim-minimnya iman, serendah-rendahnya iman. Kalau yang di hati nggak ada, berarti nggak ada imannya, gitu loh. Lihat yang haram, diem aja, biasa. Oh, nggak boleh begitu. Di hati kamu berarti nggak ada keimanan yang kuat kepada Allah. Harus di hatinya mengingkari dan mengatakan mudah-mudahan saya, keluarga saya, anak-anak saya nggak sampai ngelakuin yang begitu ya Allah. Wa illa bi an ajaza minal manhi wal man'i ma'a qahri dzalika. Kalau tidak, misalnya nggak mampu mencegah atau melarang dengan paksakan, maka cukup meninggalkan hal yang diharamkan tersebut. Wa yajibu alaihi ay ajizin andalika, maka wajib atas orang yang lemah untuk memperingatkan yang demikian, ay al-madhkur minal muharramat wal fa'iliha, ay an yanqar yang ayakrohahu wa yanhahu biqalbihi, maka harus dia mengingkari dan membencinya di dalam hatinya. 5. Rawa Muslimin an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika aful iman. Siapa yang melihat kemunkaran maka cegahlah dengan tangannya. Kalau nggak bisa, cegah dengan lisannya. Kalau nggak bisa, cegah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Faqala yaqulu sallallahu alaihi wasallam man ra'a ay absara au alima wa hadza aqrab
Yang dimaksud Nabi siapa yang melihat, itu maknanya melihat dengan mata atau mengetahui. Dan mengetahui inilah pengertian yang paling mendekati yang dimaksud oleh beliau. Berarti bukan harus lihat. Kalau ada orang sabung ayam lihat baru enggak. Walaupun enggak lihat, dikasih berita, Pak, di sana ada sabung, hancurkan. Nah begitu, FPI harusnya nih. Ya? Orang-orang FPI ini yang cocok begini nih, menyingkirkan pakai tangannya gitu. Kalau kita kan, waduh, dipelototin apa lu? Enggak, Pak. Anu, Pak, mau kan repot kita mah, main pelototin aja udah lain cerita kalau kita mah. Jadi dimaksud dengan man ro'a itu maknanya man alima, siapa yang mengetahui. Kalau minkum min hadhil ummah la mukhatabina faqat. Yang dimaksud di antara kalian adalah dari umat ini, umat Nabi Muhammad, bukan hanya orang-orang yang diajak bicara oleh Nabi saja waktu itu. Kan Nabi ngomong depan sahabat nih, siapa di antara kalian yang melihat kejahatan, kalian di situ bukan yang diajak ngomong Nabi, bukan, tapi kalian seluruh umat Islam gitu loh. Siapa saja di antara umat Islam gitu maksudnya yang melihat kemunkaran atau mengetahui kemunkaran, maka segeralah rubah atau hentikan kemungkaran tersebut. Kalau munkaron, yang dimaksud Nabi dengan munkaron huwa ma laisa fihi ridallah. Yang namanya munkar itu sesuatu yang tidak mendapatkan keridhaan Allah. Min qaulin au fi'lin au ma'rufin, yaitu berupa apa? Berupa ucapan atau perbuatan. Wal ma'ruf dziddu, dan yang namanya ma'ruf kebaikan adalah lawannya dari kemunkaran, artinya sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah. Itu namanya kebaikan. Kemunkaran apa? Sesuatu yang menjauhkan kita dari keridhaan Allah. Kalau Allah meridhoi berarti itu kebaikan. Kalau Allah nggak meridhoi berarti itu kemungkaran gitu. Kalau fal yughayyirhu ay fal yuzilhu biyadih. Yang dimaksud dengan yughayyir itu maksudnya adalah dengan menghilangkannya. Fa illam yastati al-izalah bima dzukira fa bilisan. Kalau nggak bisa membongkar itu maka dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau nggak bisa dibongkar tempatnya ya pakai ngomong, diumumin jangan ke sana. Ayo bubar. Adanya pengumuman. Kalau pakai mulut masih nggak bisa, baru pakai hati. Wa qalu wa dzalikat aful iman, ya aqallu thamaratil iman. Kalau pakai hati, cuma bisa pakai hati, maka itu selemah-lemahnya iman. Maknanya adalah seminim-minimnya buah iman yang ada di dalam hatinya seseorang. Artinya hanya pada batasan, misalnya hanya membenci, nggak bisa membongkar, nggak bisa mengingatkan. Wa qad jaa'a fi riwayatin wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatun khardal. Ai lam yabqa wara'a hadhil martabati martabatun ukhra. Maka dalam riwayat yang satu dikatakan, dan tidak ada yang di belakang itu berupa iman sebiji sawi pun. Loh. Kalau sudah di hati aja enggak, berarti enggak ada iman sama sekali di hatinya. Kalau masih ngomong, wah ini orang maksiat nih, bikin sabung ayam, bikin adu domba, bikin maksiat nih. Di hatinya masih begitu, berarti masih ada iman walaupun sebiji sawi. Tapi kalau sama sekali nggak pernah ingkar begitu, maka termasuk hilang imannya. Jangan sampai kita bagian dari orang-orang yang tidak peduli kepada hal-hal tersebut.
Tandanya di hati kita nggak ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada buah dari buahnya iman. Wa qad jaa'a fi riwayatin li'anna lima lam yakrahu bi qalbihi faqad radiya bil maksiyati. Maka siapa yang di hatinya nggak mengingkari, berarti hatinya akan menyetujui. Gitu dong. Kan cuma dua. Kalau nggak membenci berarti menyetujui. Kalau kamu di hati kamu nggak marah, berarti kamu ya seneng kalau ada orang yang begitu. Maka tandanya kamu berada sama-sama mengikuti kemaksiatan orang lain. Walaisa dzalika minasya'nil iman. Maka sikap yang demikian bukan termasuk kondisi orang yang beriman. Fa'ulima min dzalika annahu la yakfil wa'dhu liman amkanahu izalatuhu biyadih. Maka dapat diketahui dari hal tersebut bahwasannya tidak cukup pemberian nasihat bagi orang yang memungkinkan baginya mampu menghilangkan kemunkaran dengan tangannya. Kalau bisa pakai tangannya, kok dia pakai lisan juga nggak bener. Pasti dapat suap, Pak. Jangan di sini ya, pulang dia. Oh, pasti disuap. Kenapa? Dia bisa bongkar pakai tangannya, tapi nggak mau. Kayak mamanya Pak polisi lewat, salam tempel, dada doang. Hati-hati ya, jangan lagi ya. Ya Pak. Oh, berarti ada macam-macam. Kita tahu kalau ada orang yang bisa bongkar pakai tangannya, terus kemudian kok nggak jadi bongkar, maka berarti dia ada permainan di situ. Maka orang yang demikian adalah orang-orang yang juga sama-sama nggak punya keimanan yang kuat di dalam hatinya. Wala karahatul qalbi lima qadara ala nahi bilisan. Dan tidak cukup membenci dengan hati bagi orang yang mampu pakai lisan. Dia bisa ngingetin pakai lisannya, tapi nggak mau ngingetin pakai lisannya. Maka itu juga bagian dari orang-orang yang meridhoi kemaksiatan. Tanbih, ada peringatan. La ta'arudho baina qauli sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyir ila akhirih. Tidak ada pertentangan antara sabda Nabi, siapa saja di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, sampai akhir ayat, sampai akhir hadis. Wa baina qauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Maknahu indal muhaqqiqin annakum idza fa'altum ma kulliftum bihi la yadurrukum taqsiru ghairikum. Firman Allah itu maknanya bagi para muhaqqiq, orang-orang yang ahli tasawuf, ahli iman, adalah bahwasannya kalian apabila telah melakukan kewajiban yang dibebankan kepada kalian, maka niscaya tidak akan membahayakan diri kalian kelalaian orang-orang selain kalian. Maknanya kalau kamu berani, maka nggak ada yang bisa menjadikan kamu madorot gitu. Kalau kamu ngingetin sama orang, nggak ada ruginya, nggak ada gitu loh. Isinya untung. Kalau ada maksiat, kamu ingetin, itu isinya keuntungan, nggak ada kerugian di dalamnya, nggak ada. Wa in kana kadzalika famin kulli fa,
bihi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan apabila keadaan seperti itu, maka di antara kewajiban yang dibebankan kepadanya adalah memerintahkan kebaikan dan melarang mencegah pada kemunkaran. Wa idza fa'ala dzalika walam yamtathil al-mukhatabu fala adba ba'da dzalika 'alal fa'il. Maka apabila ia telah melakukan hal itu namun orang yang diajak bicara tidak mematuhinya, maka tidak ada celaan bagi pelaku yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran itu setelah peristiwa tersebut. Tetap dia jadi baik walaupun dia nggak diikuti, nggak dipatuhi. Tetap mengingkari atau mencegah kemunkaran itu datangnya sebagai suatu kebaikan. Likaunihi ada ma'alaihi fa inna ma'alaihil amru lal qabulu wa hadha afadul Ahmad al-Qasha al-Fashani. Karena keberadaan dirinya telah menunaikan apa yang wajib baginya, karena sungguhnya yang wajib baginya hanyalah memerintahkan, bukan penerimaan. Adapun masalah dia terima itu urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berikutnya wa yajibu ala kulli mukallafin mufaraqatul maudhi'il ma'siyah. Wajib bagi tiap-tiap orang mukallaf memisahkan diri dari tempat-tempat kemaksiatan. Jangan datangi tempat-tempat kemaksiatan. Tajanubu majalisis su'. Jauhi tempat-tempat yang jelek, khususan majalisis zur wal batil. Khususnya tempat-tempat kebohongan dan tempat-tempat kebatilan. Warishwah, tempat penyogokan. Qadha'isu alladhi baddalu, yaitu tempat-tempat penyogokan keputusan hukum yang jahat, pengadilan maksudnya. Itu mereka selalu memutarbalikkan hukum. Kejaksaan, sogok sono, sogok sini pak, ini jangan dihukum pak, ini hati-hati, jauhi tempat-tempat seperti itu, karena itu tempat-tempat yang mana mereka ridho pada kemaksiatan. Wa anil haqi adalu walil harami akalu qal fasyani. Dan terhadap kebenaran mereka selewengkan, dan terhadap barang haram mereka santap. Maka itu semua adalah diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Al-Fashani. Hati-hati nih, kita harus menjauhi semua tempat-tempat tersebut. Wal haram min haitsu wasfuhu bil hurmah ma tawa'adallahu murtakibah. Dari sisi disifatkan suatu perkara dengan tertentu yang haram adalah sesuatu yang Allah mengancam orang itu apabila mengerjakannya. Haram itu apa sih? Haram itu kalau dikerjakan Allah mengancam memberikan hukuman, itu namanya haram. Kalau kita kerjakan Allah nggak mengancam hukuman, namanya apa? Makruh, gitu loh. Dilarang tapi nggak diancam hukuman, namanya makruh. Kalau dilarang tapi diancam hukuman, namanya haram. Maka yang namanya haram, orang itu akan mendapatkan iqab, siksaan dari Allah. Apa siksaan itu? Siksaan itu adalah menimpakan hukuman pada hari kiamat sebagai bentuk keadilan dari Allah. Allah menyiksa itu maknanya suatu keadilan bagi Allah. Kalau Allah masukin kita ke surga, namanya apa? Anugerah dari Allah. Kalau kita kok masuk surga diberi anugerah. Kalau kita dihukum karena salah, namanya diadili, bukan didolimi, gitu loh. Allah itu nggak pernah berbuat dolim. Kalau ada orang kok salah dihukum, bukan Allah mendoliminya, bukan, tapi Allah mengadilinya, gitu loh. Kalau
Di sini namanya kan pengadilan. Artinya apa? Tempat di mana tidak boleh ada kezaliman. Harus adanya keadilan gitu loh. Keadilan itu apa sih? Adil itu maknanya memberikan hukum sesuai dengan kesalahannya. Maling ayam 3 bulan, korupsi 1 miliar sebulan, itu kan nggak imbang namanya. Gimana sih? Indonesia. Itu Indonesia, aku cinta Indonesia. Wa yakfi fi sidil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairi afadu ramli. Ini yang penting nih. Semua yang maksiat Allah itu boleh hanya memberikan satu hukuman. Dari orang yang maksiat sedunia, Allah itu boleh saja hanya menghukumnya satu orang. Boleh saja yang lain semua diampuni semua oleh Allah. Ini maha baiknya Allah. Kalau ada orang maksiat, Allah harus nggak menghukum dia? Ya nggak harus. Boleh aja Allah mengampuninya. Nah kalau diampuni semua gimana yang maksiat semuanya? Nggak boleh. Artinya sedunia ini orang yang salah oleh Allah nggak jadi dihukum. Nggak boleh. Harus ada satu yang dihukum. Walaupun cuman untuk apa? Untuk membenarkan janjinya Allah. Kan Allah janji siapa yang maksiat akan dihukum. Maka janji ini harus terlaksana. Lah untuk melaksanakannya walaupun cuman satu orang gitu loh. Dari orang yang maksiat sedunia, Allah semuanya saya bebaskan. Kamu satu buat tumbal sini. Sahabat. Tapi akan tetap diampuni kan walaupun satu itu. Ya tinggal mau dimasukin neraka yang selama-lamanya atau neraka yang nggak selama-lamanya. Sahabat kalau doa, mudah-mudahan saya yang jadi tumbal itu ya Allah. Ibu mau? Nggak pernah mau. Kenapa? Nggak ada orang masuk neraka. Ibu kan kepedean kan? Iya. Ibu bangga merasa pasti masuk. Nah itu begitu. Sahabat nggak begitu. Sahabat kalau Nabi cerita surga diem, nanya kira-kira yang masuk siapa ya Rasul ya. Sahabat. Kalau cerita neraka nangis itu saya ya Rasul ya Allah ampuni. Nggak pernah merasa surga saya itu. Begitu maksiat kamu tuh hati-hati loh. Itu kita tuh kurang ajar tuh. Kepedean bener kayak nggak begitu. Kita harus merasa ya Allah, kalaupun saya yang jadi tumbalnya nggak apa-apa, yang lain biar selamat ya Allah masuk surga. Biar saya mewakili satu orang untuk melaksanakan apa yang kamu janjikan ya Allah. Akan menghukum orang, mengadili orang yang berbuat salah. Walaupun setelah itu diampuni terus masuk surga. Jadi Allah itu nggak harus menghukum orang. Makanya kalau ada orang maksiat, mudah-mudahan diampuni sama Allah. Mudah-mudahan mendapatkan petunjuk, taubat, hidayah. Bahwa ada tarikahu ay al-imtithalan bisawab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang yang meninggalkan kemaksiatan itu dengan pahala. Wa imtithalun huwa bi an yakuffa nafsahu anil haram lidainahi syar'i. Kepatuhan itu adalah seperti ia menahan dirinya dari berbagai perkara yang haram karena memenuhi tuntutan dari larangan agama.
bi khilafi ma law tarakahu linahwi khaufin minal makhluk au haya'in minhu au ajin anhu fala yuthabu alaihi. Berbeda halnya seandainya ia meninggalkan perkara yang haram itu karena umpamanya takut kepada makhluk atau malu kepada makhluk atau lemah kepada makhluk, fala yuthabu alaihi, maka tidak diberi pahala ketika meninggalkannya, intarokahu bila qasdin kama fi takriri Syekh Ahmad Ad-Dimyati, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Artinya orang yang meninggalkan maksiat harus betul-betul dari hati nuraninya, saya nggak mau maksiat, mulai hari ini saya tobat. Nah, begitu. Bukan tobatnya itu karena kan ada orang tobat habis kena paru-paru basah, gua mulai sekarang nggak minum lagi dah. Kenapa? Sakit. Kalau nggak sakit lanjut. Nah, itu nggak beres itu. Itu berhentinya nggak dapat pahala yang begitu, gitu loh. Makanya berhenti itu harus dengan niat saya mau berhenti total, bukan kalau saya mah ngerokok batuk, gara-gara batuk berhenti. Ada yang gara-gara bergadang mulu tipes berhenti. Ada yang judi tangannya pengkor berhenti. Ini berhentinya gara-gara atau berhentinya gara-gara takut sama istri. Lu pergi nggak gua kasih, ya udah gua di rumah dah. Ini namanya berhentinya gara-gara takut sama orang. Nggak bener tuh yang begitu. Harus takutnya ninggalinnya karena Allah, saya berhenti, saya nggak mau maksiat. Ini harus demikian. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal tersebut. Ini diingatkan kita setelah kita tahu apa yang namanya iman, Islam, kemudian kita tahu pintu murtad. Kewajiban utama kita adalah mengerjakan apa yang diwajibkan Allah, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah, mengikuti kebaikan, melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah larang, hingga hari kematian kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Niyah wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد دوسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.